ini tidak bisa cover juga. Nah makanya kenapa kita harus pergi ke BPJS Pusat dan Kemenkes ini supaya apakah memang perlu ini masalah yang tidak diatur atau masalahnya di mana, ini kita butuh jawaban. Karena begini, pernah kejadian satu kali juga orang ini panjat pohon tapi dia jatuh, tangan patah, masuk rumah sakit, bilang tidak bisa pakai BPJS. Jadi oleh karena itu yang terakhir kita juga minta bagaimana ini tolong sampaikan masalah penyakit atau sakit seperti apa yang ketika dia masuk rumah sakit tidak bisa di-cover. Selain yang tadi kalau celaka lalu lintas atau kecelakaan kerjaan ini, supaya kenapa itu sakit-sakit begitu tidak bisa, supaya kita pikirkan dia pun langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Mungkin dari saya sekian terakhir begini, makanya saya pikir dari rumah sakit sama-sama. Rumah sakit ini Bapak Ibu dan BPJS, rumah sakit itu sering mengalami masalah ketika orang masuk rumah sakit obat tidak ada. Telepon kita bilang suruh kita harus beli obat di apotek. Saya ini pikir kenapa orang harus beli obat di apotek? Kita sidak ke rumah sakit, tanya ke direktur kenapa ini ibu direktur ini orang beli obat di luar. Bilang ini karena obat di rumah sakit stok tidak ada. Kenapa stok tidak ada? Karena kita masih ada utang di PT Kimia Farma atau apa, sehingga mereka belum kasih obat yang baru, sehingga kita masih berhutang ke sana. Kenapa rumah sakit berhutang ke Kimia Farma? Karena uang yang harus BPJS bayar itu mereka belum bayar setengah-setengah. Sementara Pemda kan setiap awal bulannya dia sudah berapa yang harus ini BPJS kelan ke Pemda kasih, tapi kenapa bayar ke rumah sakitnya ada setengah-setengah. Nah ini yang maksud saya, kejanggalan ini tolong disampaikan. Jadi saya ada 4 poin tadi. Yang pertama BPJS Mandiri yang iurannya masih ditagih, yang kedua kecelakaan lalu lintas yang tidak di-cover, yang ketiga sakit seperti apa yang tidak di-cover, dan keempat pembayaran klien rumah sakit yang masih setengah-setengah. Sekian saya kembalikan, terima kasih. Pak Andre tentu itu ada jawab oleh BPJS. Terima kasih. Terkait dengan peserta mandiri yang dipertanyakan dan sudah pernah kita diskusikan dan kita informasikan di pertemuan sebelumnya, untuk mandiri itu memang tidak kita secara global langsung alihkan semua ke KTP. Seperti yang sudah pernah kita informasikan itu kan terkait dengan kemauan dari pesertanya tersebut. Kalau dia mandiri, dia berhak kalau ingat bisa naik satu kelas di atas kelasnya. Tapi kalau sudah di-cover oleh Pemda dan LPDI, otomatis itu tak pasti. Tidak boleh naik. Karena kalau naik dianggap sudah mampu, berarti lepas haknya sebagai PDI. Jadi memang tidak kita pindahkan secara global, langsung semuanya kita alihkan. Nah, untuk yang peserta mandiri yang masih ditagih, karena memang itu kewajiban kami untuk mengingatkan peserta-peserta itu mengenai iuran yang harus dia bayar tiap bulan. Kalau kan di WA itu nanti ada kalau memang sudah melakukan pembayaran, pesan ini diabaikan saja. Nah, untuk tunggakan iuran yang menjadi kewajiban peserta itu hanya 2 tahun yang kita hitung. Jadi kalau dia mau sampai 2024, terus sebelumnya dari 2020 misalnya dia sudah menunggak, yang kita tagihkan hanya 2 tahun terakhir saja. Lebihnya hilang, maksimal 24 bulan. Itu saja yang kita tagihkan. Dan memang nanti saran dari Bapak Dewan terkait dengan pemberitahuan seperti memberitahukan iuran, juga dengan menghimbau atau menginformasikan jika ada peserta mandiri yang ingin beralih segera melapor ke BPJS. Terima kasih banyak, itu akan kita diskusikan lagi dan kita sampaikan ke pusat untuk bisa kita informasikan juga lewat apa istilahnya SMS 11. Nanti untuk yang di rumah sakit akan disampaikan oleh KMI. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi kita semua.
Pertama-tama saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semoga di tahun ini kementerian kita berjaya. Terkait dengan pelayanan, terutama untuk yang kecelakaan, bahwa untuk kasus kecelakaan ini ada regulasi, ada aturan bahwa kecelakaan ini ditanggung oleh Jasara Harja dan BPJS. Penanggungannya itu adalah secara COB atau kualitas manfaat. Jadi kalau misalkan kecelakaannya itu ganda, maka penanggungnya adalah Jasara Harja menanggung dengan batasan tertentu, ada batasan biayanya. Selebihnya BPJS akan bayar. Seperti itu. Jadi dalam kecelakaan BPJS itu sebagai penjamin kedua, Jasara Harja penjamin pertama. Kalau kecelakaannya ganda, kalau kecelakaannya tunggal, otomatis BPJS sebagai penanggung utama, tidak ada Jasara Harja di sini. Tetapi yang menjadi masalah adalah siapa yang berhak menentukan ini kecelakaan ganda, ini kecelakaan tunggal. Disitulah ada laporan polisi atau pihak kepolisian yang menentukan. Jadi dari hasil olah TKP dalam bentuk laporan kepolisian itu baru kelihatan ini kecelakaannya apakah ganda atau tunggal. Kalau tunggal tertulis misalkan out of control, otomatis kami jamin 100% penjaminannya. Itu kita pasti. Karena data BPJS ini dia otomatis connect ke Jasara Harja. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit menyampaikan data pasien ke sistemnya BPJS, dia tentang kecelakaan lalu lintas, data itu akan masuk ke Jasara Harja. Jadi Jasara Harja tahu bahwa di rumah sakit Atambua ada pasien yang di-flagging sebagai kecelakaan lalu lintas. Dia akan ke sana untuk cari informasi. Ini kecelakaannya bagaimana, ceritanya bagaimana. Dan kecelakaan ini otomatis itu tercatat nanti di kepolisian di bagian lantas. Jadi nanti di sistem itu kita akan bisa lihat apakah pasien melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, apakah sudah ditindaklanjuti oleh pihak Jasara Harja, itu kita bisa lihat semua. Rumah sakit pun sama, mereka akan bisa lihat. Bahkan untuk beberapa cabang yang sudah implementasi laporan polisi online, laporan polisi itu langsung muncul di rumah sakit. Tidak perlu pasien bawa laporan manual. Otomatis di sistem itu sudah muncul. Jadi terkait dengan laka-laka sebenarnya secara sistem sudah kita usahakan ada simplifikasi. Jadi tidak perlu lagi pasien itu sebenarnya terlalu susah untuk nanti dia harus ngobrol atau apa. Dari sistem saja kita sudah bantu untuk tandai bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Dan itu bisa terbaca. Jadi tinggal nanti disampaikan ke melapor ke kepolisian bahwa ini kecelakaan, nanti ada laporan polisi. Kenapa kita butuh laporan polisi? Kan itu dasarnya kami Pak, untuk menentukan apakah ini kecelakaan tunggal atau ganda. Karena kalau ganda, prosesnya laporan polisi diproses lagi ke Jasara Harja. Nanti Jasara Harja mengeluarkan garansi letter atau surat garansi penjaminan. Kalau garansi penjaminannya sudah ada, berarti kita tahu bahwa BPJS sebagai penjamin kedua di situ. Rumah sakit boleh menagihkan ke Jasara Harja sampai dengan batasan biaya tertentu. Sisanya silakan tagihkan ke BPJS. Tidak ada masalah dengan kami. Dan itu sudah berjalan sebenarnya selama ini. Di rumah sakit berjalan. Kita untuk wilayah Belu 3 rumah sakit itu sudah berjalan. Yang saya lihat memang paling bagus sebenarnya sudah berjalan. Dan terkait dengan laporan polisinya ada, kemudian surat keterangan jaminannya ada. Kita pun sering menerima tembusan surat penjaminan dari Jasara Harja terkait dengan pasien-pasien yang mereka jamin. Jadi ada pasien kecelakaan yang juga punya DKM. Kalau ada suratnya, kalau misalkan dia kecelakaan, nanti ada surat tembusan keterangan. Jadi kami tahu ada pasien KRL ini ganda atau tidak. Kemudian juga terkait dengan berikutnya proses verifikasi. Terkait proses verifikasi perlu kami infokan bahwa proses verifikasi di BPJS ini sekarang ada 2. Tidak saja klaim DKM, tapi juga klaim COVID. Jadi kami sekarang di BPJS klaim COVID ini adalah penugasan. Jadi prosesnya adalah klaim penugasan. Jadi pelayanan COVID yang dilaksanakan di rumah sakit, BPJS pun akan verifikasi. Dan untuk sekarang terakhir sudah kita proses sampai bulan Desember. Dan di bulan Januari ini kita rencanakan percepatan. Semua klaim-klaim yang belum terselesaikan di tahun 2021 dengan berbagai kendala. Baik misalnya permasalahan sistem, karena kan kepesertaan ini juga salah satu yang berpengaruh. Dan apalagi ada migrasi seperti sekarang. Ada pasien dari pasien mandiri yang migrasi masuk ke kelas 3 yang dijamin oleh pemerintah daerah. Nah itu semua kita pastikan juga.
Tapi memang terkait dengan klaim, kita memang menargetkan di Januari ini klaim-klaim yang belum selesai di 2021 kita sudah percepatan selesaikan. Jadi kemarin kita sudah diskusikan dengan semua rumah sakit, kita sudah minta data-data dari mereka berapa klaim yang belum terbayarkan atau masih menggantung di sistem, itu kita coba selesaikan secepat-cepatnya di bulan Januari ini selesai. Supaya nanti masuk bulan Februari kita bisa mulai lagi dengan pelayanan baru. Karena harapan kami per Februari nanti klaim yang diajukan ke BPJS itu sudah klaim istilahnya kami ending 1. Jadi bulan Februari rumah sakit sudah membagikan pelayanan yang dari Januari. Jadi pelayanan di Januari diklaimkan di bulan Februari. Seperti itu. Mohon izin terkait dengan realisasi biaya juga kami izin menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 total biaya yang sudah kami bayarkan kepada rumah sakit, ada 3 rumah sakit di wilayah Belu itu sebesar 29 miliar sekian. 29 miliar. Ya. Klaim JKN. Ya, lebihnya. 29,6 miliar. Ya. Sedangkan izin kalau untuk klaim COVID total yang sudah kita bayarkan, yang sudah kita verifikasi, karena ini pembayarannya oleh Kemenkes. Jadi kalau klaim COVID Pak, kami verifikasi, tapi realisasi anggarannya nanti oleh Kementerian Kesehatan. Itu sebesar 17 miliar. Sudah kita selesaikan. Jadi kurang lebih Realisasinya Kemenkes. ya, realisasi Kemenkes Pak kalau untuk COVID Itu hasil verifikasi sudah berapa nilainya? 17 miliar Pak. Jadi terkait verifikasi kami paham sekali bahwa ini sangat mempengaruhi cash flow rumah sakit, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Jadi memang kami tentu berupaya untuk segera penyelesaian klaim, terutama klaim COVID. Kenapa? Karena klaim COVID ini di Kemenkes itu mereka menghitung berdasarkan tahun anggaran. Jadi sampai bulan November itu harus selesai dibayarkan itu di tahun 2021 karena terkait anggaran saya. Sehingga memang kita terkait dengan COVID kita percepatan. Jadi sampai dengan Desember kemarin itu kita berhasil menyelesaikan sampai dengan 17 miliar yang sudah kita verifikasi. Terkait realisasi anggarannya, ini kita menunggu dari Kemenkes. Nah biasanya nanti dari Kemenkes mereka transfer langsung ke rumah sakit, tidak melalui BPJS. Jadi kami hanya verifikasi, infokan hasil verifikasi kami ke Kemenkes. Kemenkes pasti akan langsung ke rumah sakit. Maka nanti untuk yang di Januari ini kita memang sementara proses lagi verifikasi, sudah ada klaim yang masuk yang kita verifikasi. Nanti setelah ada informasi terakhir Pak tentang apa kalau sudah disampaikan nanti akan kita infokan kembali pada waktu pengambilan yang lain. Dari saya itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat ulang tahun baru ya BPJS. Terima kasih. Tadi kami sudah rapat di kedua, jadi sudah berjalan seperti biasa. Oke, ini yang kami harapkan soal verifikasi dan ini dan menyelesaikan klaim supaya rumah sakit itu bisa berjalan secara baik.